Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 7? Selamat belajar Al-Quran Hadis dan Ibu Yayu Eko Wahyudisi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang pengertian hadis, fungsi hadis, dan macam-macam hadis. Baiklah anak-anak, silahkan dengarkan materi Ibu yang Ibu kirimkan. Selamat belajar, selamat mendengarkan. Pengertian hadis, macam-macam, dan fungsi hadis. Pada kesempatan minggu kemarin, Ibu jelaskan pengertian Al-Quran, fungsi Al-Quran, dan pada hari ini adalah hadis. Hadis menurut bahasa itu artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Atau menurut istilah adalah hadis itu segala perkataan, perbuatan, penetapan, atau segala perjalanan Nabi Muhammad SAW, baik setelah diangkat menjadi Rasul ataupun sebelum menjadi Rasul. Jadi segala perkataan Nabi Muhammad SAW itu dinamakan hadis. Perkataan di sini yang dimaksud adalah bidang syariah, akhlak, akidah. Sedangkan perbuatan itu seperti sholat, zakat, dan takrir adalah mendiamkan. Mendiamkan adalah ketetapan beliau atau keinginan beliau, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun fungsi hadis yang pertama adalah menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kita perintah tentang sholat dan berpuasa. Sedangkan yang kedua, menguraikan, menjelaskan, dan merincikan ayat-ayat yang bersifat global atau mujmal. Nabi memberikan contoh kepada kita, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ketika ada hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka Nabi menjelaskan kulli dzinabim min sibabi fakulul haram. Semua binatang yang bertaring itu adalah haram. Dan yang ketiga adalah yang keempat membatasi keumuman ayat Al-Quran. Contoh pada saat hari Jumat, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tinggalkan jual beli, utamakan dengan ibadah sholat. Nah, anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, pada pertemuan kali ini Ibu juga akan menjelaskan macam-macam hadis. Macam-macam hadis yang pertama adalah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Qudsi itu artinya bersih, suci. Nah, hadis ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hadis berdasarkan sumbernya. Hadis berdasarkan sumbernya itu ada 3. Yang pertama, hadis qouli atau perkataan Nabi. Yang kedua, hadis fi'li atau perbuatan Nabi. Dan yang ketiga, hadis takriri atau ketetapan Nabi. Dan hadis yang ketiga adalah hadis berdasarkan riwayatnya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut adat atau mereka tidak mungkin berdusta. Jadi beberapa orang dan dia tidak berdusta. Nah, mutawatir ini dibagi menjadi 2. Mutawatir lafzi, yang artinya mutawatir lafzi ini mangkadzaba ala muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Silahkan buka buku LKS-nya. Barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya, yaitu di neraka. Ini namanya mutawatir lafzi, lafadznya. Yang kedua, mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi ini hadis yang maknanya mutawatir. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu
berdasarkan dengan niatnya. Ini contoh hadis mutawatir maknawi. Dan yang kedua adalah hadis masyhur. Hadis masyhur ini diriwayatkan oleh beberapa orang, namun pada tahapan berikutnya banyak orang sehingga kecil kemungkinan berdusta. Dan yang ketiga adalah hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Kabar, berita yang diriwayatkan oleh seseorang. Namun bisa 2 orang atau lebih, tetapi tidak mencapai derajat masyhur. Nah, hadis yang keempat adalah hadis berdasarkan sanadnya. Ada di sana hadis mursal, yaitu hadis yang salah perawinya, hadis munqati, hadis yang terputus, hadis muddal, hadis yang terputus pada 2 generasi perawinya, hadis mu'alaq, hadis mudallas, dan hadis musnad yang perawinya paling jelas dan tidak terpotong sama sekali. Nah, ini macam-macam hadis sanad. Yang kelima, hadis berdasarkan tingkat kebenarannya. Ada hadis sahih, hadis yang sanadnya bersambung, paling diakui oleh keasliannya. Dan yang kedua adalah hadis hasan, hadis yang sanadnya bersambung namun diriwayatkan oleh perawi yang ingatannya agak kurang. Hadis dhaif itu hadis yang sanadnya tidak sambung atau diriwayatkan oleh orang yang tidak kuat ingatannya atau disebut dengan hadis yang lemah. Hadis maudhu, hadis yang dicurigai atau hadis palsu. Nah, ini hadis berdasarkan tingkat kebenarannya. Nah, baiklah anak-anak ibu banggakan, selamat belajar, salam sehat selalu, dan tetap kerjakan tugas-tugas di rumah, jangan pernah lupakan untuk beribadah kepada Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.